yang sudah menekan tombol like dan subscribe. Saya doakan panjang umur, sehat selalu, dan diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin. Profil dan biografi Kiai Haji Abdul Hanan Maksum, pengasuh dan bersejarah berdirinya pesantren Fathul Ulum. Kiai Haji Abdul Hanan Maksum dilahirkan pada tahun 1953 Masehi di Broto Putih, Kecamatan Sanggu, sebuah desa agraris yang berada di sebelah utara Pare dan termasuk wilayah Kediri. Ayah beliau bernama Maksum, seorang penjual kelapa, dan ibunya bernama Siti Nu'mah, seorang penjual kue undi-undi. Beliau nomor 3 dari 6 bersaudara, yaitu Khozin binti Abdul Hanan Istiqomah, Habib dan Romli Anwar. Sejak kecil beliau sudah nampak rajin dan tekun serta taat kepada orang tuanya karena dilahirkan dan hidup dalam lingkungan yang penuh dengan kesederhanaan. Sejak kecil dituntut untuk membantu orang tua dengan mengembala kambing, merumput atau angon, serta memelihara hewan piaraan lainnya, antara lain ayam, itik, dan lain-lain. Seperti kebanyakan anak-anak pada masa itu, beliau juga sekolah di sekolah rakyat SR, sekarang SD, di desa Canggu. Kemudian beliau meneruskan di Madrasah Wajib Belajar MWB sampai tingkat MTT kurang lebih selama 8 tahun dan tamat pada tahun 1965 dengan tekad yang kuat dan penuh semangat, biarpun hanya gantung kepuh. Setelah menamatkan di SR dan MWP dalam usia kurang lebih 12 tahun, beliau mulai melangkahkan kakinya ke Pondok Rodotul Ulum Kencong yang diasuh oleh Romo Kiai Haji Ahmadi dan Romo Kiai Haji Zamrozi Sayrozi. Di pesantren inilah beliau banyak menimba ilmu selama kurang lebih 15 tahun. Selain itu, beliau juga pernah mengikuti pengajian kilatan di pesantren-pesantren lainnya, di antaranya PP Lirboyo, PP Sarang, PP Futuhiyah Meranggen, PP Batukan, PP Langitan, dan lain-lain. Dalam pandangan sesama kawan santri, Abdul Hanan muda dikenal sebagai santri yang tekun dan sangat takzim. Sebagai santri, beliau mempunyai jiwa sosial dan loyalitas yang tinggi, baik kepada kawan sesama santri maupun kepada pesantren yang telah membimbing dan mendidiknya. Loyalitas beliau antara lain sebagai tukang sapu, penimba kolah, pengajian Al-Quran, dan juga perakap sebagai bendahara. Setelah didasari dengan ketekunan dan keseriusan, beliau ditunjuk sebagai kepala madrasah dan dewan hakim. Di samping itu, beliau juga mengurusi lampu-lampu untuk penerangan pondok pesantren. Untuk menopang kebutuhannya dalam menimba ilmu, setelah biaya dari rumah nonaktif, beliau menjadi buruh juru tulis alfiyah. Keadaan ini berlangsung kurang lebih selama 9 tahun, dan di samping itu beliau melakukan ritual riyadhah antara lain puasa ngerawat, puasa mutih, dan ziarah ke makam-makam ulama dan aulia. Bahkan beliau pernah selama 3 tahun tidak pernah meninggalkan sholat fardu secara berjamaah, dilanjutkan dengan wiridan setiap pagi bersama Romo Kiai Haji Ahmadi. Atas dorongan guru beliau dan persetujuan orang tua serta keluarga, dalam usia kurang lebih 27 tahun, pada bulan Maulud tahun 1980 Masehi, terjadi peristiwa penting, yakni pernikahan beliau dengan Siti Munawwaroh Dara Ayu, putri dari Bapak Haji Anwar asal desa Kuakian, untuk dijadikan pendamping hidup dalam menyelami samudera kehidupan. Melaksanakan pernikahan, untuk sementara waktu beliau tinggal di rumah mertua kurang lebih selama 2 tahun. Dari sinilah embrio Fathul Ulum tumbuh, yang bermula dari rasa simpati teman-teman untuk berguru atas dari kelebihan dan keistimewaan beliau. Diceritakan salah seorang santri bernama Imam Mawardi dan Abdul Karim membuat brosur tanpa sepengetahuan beliau. Berkat brosur ini, para santri berdatangan sedikit demi sedikit hingga mencapai 96 santri, diisi dengan kajian kitab salaf sebanyak 40 kitab.
Pengajian ini berjalan kurang lebih selama 11 bulan. Dengan semakin bertambahnya santri dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, akhirnya beliau berinisiatif untuk pindah ke Wagian bagian utara. Karena sudah pisah dengan orang tua dan mertuanya, tanggung jawab beliau menjadi ganda, baik terhadap sandang, papan, dan pangan keluarga maupun terhadap rutinitas pengajian bagi para santri. Untuk bisa menopang semua kebutuhannya dan keluarganya, di samping tetap menjalankan rutinitas pengajian, beliau berjualan singkong goreng sampai bisa membeli ayam kampung, hingga berlanjut dapat membeli ayam huren yang jumlahnya kurang lebih 400 ekor. Dan dengan modal itulah beliau dapat membeli sepetak tanah yang akhirnya jadilah pondok pesantren tercinta. Meskipun sudah mempunyai santri, beliau belum mempunyai tempat tinggal yang permanen. Untuk sementara waktu beliau membuat gubuk yang sangat sederhana yang atapnya terbuat dari anyaman. Namun 15 hari kemudian beliau membuat anggreng, sekarang ada di depan dalam dengan permanen. Di anggreng inilah beliau menetap selama kurang lebih 3 tahun. Sedangkan gubuknya yang diberikan kepada santri untuk dijadikan kamar santri. Miftahul Ulum, demikianlah awal mula pondok pesantren ini. Miftahul sebagai perlambang pondok yang pertama kali berdiri di Kewagian, dan ulum diambil untuk tabarukan pada PP Rodotul Ulum Kincong. Dikarenakan ada kesamaan nama dengan Miftahul Ulum Jombang, akhirnya namanya diganti menjadi Fathul Ulum. Tidak jauh berbeda dengan namanya pesantren, yakni nama Madrasah Diniyah Futuhiyah, sebuah lembaga pendidikan yang masih dalam naungan pondok pesantren yang sama. Dari fi'il madhi fatoha, samping tafa'ulan dengan PP Futuhiyah, Meranggen Jawa Tengah yang diasuh oleh Romo Kiai Haji Muslih bin Abdurrahman selaku guru beliau mengikuti pengajian Ramadan. Dikutip dari abahndut.oxford.com.